Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kali ini saya akan edukasi tentang politik dan bisnis di Indonesia. Oke ya, politik dan bisnis ini menarik ya. Perkenalkan saya Sugeng Ganto ya, inisiator Garuda Politik Indonesia, komunitas penggiat kesadaran politik masyarakat Indonesia, inisiator BOS Indonesia, penggiat Germas, GKN dan SMK Bank Indonesia. Oke. Bapak sekalian, kalau bicara politik dan bisnis ini menarik ya. Seperti ibaratnya seperti mata uang yang nggak bisa dipisahkan ya. Kalau bicara politik tentu berkaitan dengan bisnis dengan politik ya. Makanya Bapak sekalian, karena keduanya akan harus sinergi ya kan, saling berkaitan erat ya kan. Sama kalau dalam istilahnya di dalam pemerintahan kabupaten kota, kalau ada anggaran pendapatan belanja daerah APBD kabupaten ya kan, anggaran ada pekerjaan proyek, tentu untuk mengambil duitnya harus pakai PT atau CV. Nah, ya kan ada badan usahanya, berarti kan bisnis juga. Makanya bisnis dan politik nggak akan bisa dilepaskan satu sama lain ya. Baik yang bersifat dalam negeri ataupun luar negeri ya. Oke. Politik di Indonesia ya. Indonesia sekali lagi kita mengadopsi trias politika. Jadi politik itu adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah dibagi tiga ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya. Mungkin di edukasi sebelumnya udah banyak hal tentang trias politika. Oke, nah di Indonesia Bapak sekalian, politik itu dipengaruhi oleh lima hal, yaitu 5M ya, yang menjadi dasar atau pilarnya. M pertama adalah massa, organisasi massa. M kedua adalah media massa atau pers. M ketiga adalah mahasiswa atau pemuda ya. Ini sebagai pilar yang luar biasa. Keempat adalah militer, kelima adalah money atau pengusaha, ya kan? Nah, pengusaha tentu berhubungan dengan bisnis, makanya antara bisnis dan politik nggak akan bisa lepas ya, pasti saling kait mengkait, ya kan? Karena keberhasilan dua-duanya, ya kan, ketika sinergis maka intinya adalah apa? Menuju masyarakat untuk kemakmuran masyarakat, ya, untuk masyarakat yang lebih sejahtera, ya intinya itu, ya kan? Nah, kita pengertian politik dan bisnis. Kita harus belajar dulu dasar pengertiannya apa, ya kan? Apa sih politik dan apa itu bisnis? Nah, politik ya. Kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya kan? Politik ini adalah mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, ya. Seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, ya. Kedua, segala urusan dan tindakan, ya. Kebijakan, siasat, ya kan, mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain ya. Kemudian yang ketiga cara bertindak ya dalam menghadapi atau menangani suatu masalah atau kebijaksanaan. Jadi inilah yang menjadi menarik ya politik. Nah, secara historis kata politik ini diadopsi dari bahasa Yunani, polis, yang berarti negara atau kota. Kemudian berkembang menjadi kata politikos atau politik dalam bahasa Inggris yang menggambarkan sesuatu apapun yang berkenaan dengan urusan negara ataupun kota. Jadi intinya bahwa politik itu adalah kekuasaan negara dan kebijakan. Power ya kan gitu kan. Kekuatan juga di dalamnya ya. Nah, kalau bisnis, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis menerangkan usaha komersil dalam dunia perdagangan. Bidang usaha atau usaha dagang itu adalah bisnis. Secara historis kata bisnis diadaptasi dari bahasa Inggris bisnis, ya kan bisnis. Dari kata dasar busy ya, yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat. Jadi ini dalam konteks yang ya kan tidak hanya individu tapi komunitas atau masyarakatnya. Bisnis jadi adalah kesibukan dalam melakukan suatu aktivitas ya atau pekerjaan dalam perdagangan ya kan dan aktivitas lain oleh individu, komunitas dan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Itu bisnis ya. Jadi ini sekali lagi melibatkan banyak orang juga ya. Nah, mungkin kali ini saya akan fokus untuk politik dan bisnis di Indonesia yang yang ya berhubungan dengan sejarah dan sampai sekarang ya. Yang pertama tentu yang ini adalah tentang VOC, perdagangan dan kolonialisme. Haji Samanhudi, SDI, Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam. Haji Yusuf Kalla, pengusaha, wakil presiden. Haritanu Sudibyo, MNC Group. Bambang Susatyo, ketua MPR, pengusaha dan wartawan. Jadi kita akan coba melihat dari sisi ya kan perjalanan bangsa Indonesia dan beberapa tokoh-tokohnya. Oke. Bapak sekalian, ternyata VOC ya, ternyata itu adalah Foreign Indies Company, inilah sebuah perusahaan dagang ya, gabungan dagang yang dari Belanda. Jadi abad 16 itu masuk Indonesia adalah bukan pemerintah Belanda tetapi adalah
usaha dagangnya. Jadi dia bisnis urusannya. Ya kan? Sejarah mencatat bahwa ternyata pemerintah Belanda itu justru ikut campur setelah abad 18, setelah VOC kemunduran, maka pemerintah Hindia Belanda mengambil alih ya pada abad 18, ya kan? Ya, akhirnya membentuk dengan pemerintah Hindia Belanda, ya kan? Di Indonesia ini namanya pemerintah Hindia Belanda. Jadi sekali lagi bisnis ini langsung berkaitan dengan politik, ya kan? Kekuasaan berikutnya akan dari awalnya berbisnis, ya kan? Ujungnya adalah bisa mengambil alih kekuasaan, karena ekonomi urusan perut ibaratnya ya, urusan pangan, urusan dikuasai ya. Ini sejarah VOC, ya kan? Politik dan bisnis nggak akan lepas dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Oke, nah Haji Samanhudi ya, kita ambil dari Tirto ID, jejak Haji Samanhudi dalam sejarahnya. 1911 Haji Samanhudi ya kan, awal abad 19 membentuk perkumpulan pedagang batik lawean sekaligus laskar keamanan bernama Rekso Rumekso ya. 1912 Rekso Rumekso beralih rupa menjadi SDI, Syarikat Dagang Islam cabang Solo, kemudian berganti nama menjadi Syarikat Islam, ya kan? 1913 Haji Samanhudi terpilih sebagai ketua Syarikat Islam dan Cokro Aminoto sebagai wakilnya dalam Kongres SI pertama di Surakarta. Yang selanjutnya Bapak Cokro Aminoto itu Haji Umar Said ya. Cokro Aminoto adalah menjadi ketua SI-nya ya. Ini perjalanan bahwa politik dan bisnis ya, perdagangan ini ternyata ya kan, dari usaha bisnisnya yang akan melatar belakangin. Apalagi nanti ini akan ada edukasi video lanjutan ya, atau detail tentang perjalanan Haji Samanhudi ini ya, perjalanan Syarikat Islam yang akhirnya ujungnya nanti jadi PSII ya, Partai Syarikat Islam Indonesia. Jadi ternyata adalah memang bisnis sama politik nggak akan lepas, karena bisnis adalah tentu yang sebagai sarananya untuk bisa dekat dengan kekuasaan yang akhirnya nanti ujungnya adalah untuk kemaslahatan atau kemakmuran rakyat. Kan kebijakan yang baik, kalau yang memegang kendali adalah orang baik, maka insya Allah hasilnya akan baik. Oke, Haji Yusuf Kala, pengusaha ya, wakil presiden RI ya. Nah, eranya Bapak SBY dan era Bapak Jokowi ya. Bahwa kita ambil dari media Indonesia bahwa Yusuf Kala, nah bisnis dahulu, politik kemudian. Nah, Pak Yusuf Kala menekankan bahwa pengusaha itu fokus pada satu bidang lalu usaha berikutnya. Setelah berhasil bahwa fokus kepada politik. Memang tujuannya apa? Bahwa untuk ketika kita seorang pengusaha sukses, tentu kita juga bisa untuk selain kepentingan usahanya, maka kadang-kadang pengaruh politik ini, kebijakan lebih besar, tentu manfaat dia sebagai pengusaha akan jauh lebih besar lagi ketika dia juga punya keilmuan yang bisa menjadi seorang politik yang akan memegang kekuasaan, ya kan? Ingat, di Indonesia kekuasaan kita dibagi 3 ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi tujuan tentu Pak Yusuf Kala bilang bahwa tentunya adalah untuk tujuannya adalah untuk memberikan politik ini adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, ya kan? Oke. Haritanu Sudibyo ya, MNC Group, siapa nggak kenal Pak Haritanu Sudibyo, ya kan? Sukses membuka usaha ya. Kalau secara duit dia udah banyak, tapi dia kenapa dia membangun politik? Karena dia masuk politik karena prihatin ya. Sudah 73 tahun lebih merdeka, maka masyarakat ini harus lebih sejahtera, ya kan? Belum sejahtera, maka dia harus lebih dengan mempercepat pembangunan di daerah tertinggal. Jadi kepedulian juga ya. Jadi ternyata politik ini juga, ya kan? Seorang pebisnisnya adalah terjun di dunia politiknya adalah juga untuk membantu, ya kan, karena dia biasa memanage, mengatur, mengontrol, ya kan. Ya, ketika dia orang-orang itu kemampuan itu dimasukkan di dalam kebijakan ya, di dalam politik, ya kan, di eksekutif, legislatif, maka tujuan menuju masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera akan tercapai, ya kan. Nah, ini Bambang Susatyo ya, ketua MPR sekarang, pengusaha wartawan menarik ya, diambil dari kata data Co-ID ya, seorang wartawan yang berjaya di Senayan ya. Dia ternyata 4 kali gagal menjadi anggota DPR ya, kelima baru berhasil. Ini menarik nih. Jadi ini buat motivasi juga. Ternyata di politik ini juga nggak mudah ya, perlu ada. Nah, ini pengalaman dari sejak muda. Tapi dia sejak muda dia udah ingin tahu politik ya. Tujuannya apa, dia biar paham ya. Kemudian dia aktif di organisasi, ya kan. Dia pun juga usaha saat kuliah sudah mulai berdagang barang, dia juga bisnisnya udah mulai jalan ya. Kemudian dia sukses juga di usaha, ya kan.
pengusahaan hutan, ya kan, dia di dalamnya dia pertambangan, dan ternyata dia makanya bercerita ketika dia berhasil di bisnisnya, maka dia juga masuknya politik, ya kan. Kemudian dengan dunia politik ini dia tentu akan kebijakan-kebijakan dia adalah untuk lebih baik untuk masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, ya. Nah, intinya Bapak sekalian, ternyata politik dan bisnisnya adalah di Indonesia adalah sesuatu yang nggak bisa dipisahkan, ya, saling berkaitan, ya kan. Tentu makanya dulu ada Bapak Presiden yang kedua, Bapak Haji Muhammad Soeharto, ya kan, sangat jelas dengan makanya dia punya konsep trilogi. Yang pertama stabilitas, ya kan, nasional, politik berarti kalau stabil, kemudian pertumbuhan ekonomi, kemudian yang ketiga adalah pemerataan hasil-hasil pembangunan. Jadi memang kalau kita politiknya stabil, ekonomi juga bisa tumbuh, kan, bisnis bisa tumbuh. Jadi intinya sinergi dan politik dan bisnis ini untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oke Bapak sekalian, kita akan ada video-video lanjutan. Tentu Bapak Ibu, mari kita melihat politik dan bisnis secara kacamata yang sehat, dan spiritnya adalah satu, bahwa kita adalah tujuan untuk politik, untuk berbisnis, ya kan, yang sinergi ini adalah satu tujuannya adalah selain untuk pribadi boleh mengambil keuntungan, tapi yang paling utama adalah untuk kemaslahatan umat, jadi untuk kemakmuran masyarakat. Oke Bapak sekalian, sinergi politik dan bisnis untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oke Bapak sekalian, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Indonesia maju, Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.